Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita ibu, bapa, saudara dalam persekutuan online ibadah hari Minggu Advent ketiga di GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya persekutuan di pagi hari ini membawa sukacita karena kita kembali diingatkan melalui berita firman Tuhan, karya Tuhan Allah yang menyelamatkan, dan semua karya Allah itu memberi sukacita sejati dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Maggie L. Huai. Mari siapkan hati dan pikiran kita melalui doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mengawali persekutuan pagi hari ini dengan bermazmur secara silih ganti, mengagungkan namanya yang kudus. Mari memujinya dari Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sekarang mari menyalakan lilin Advent sukacita sebagai simbol kehadiran sukacita dalam hidup umat, karena kehadiran Allah di tengah pergumulan hidup umatnya. Mari hayati karya Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi hidup mereka yang menaruh pengharapan hanya pada Dia. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Marilah sejenak bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat
4 ayat 1 dan 2. Syukurlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan perang, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 pada ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Diri
Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan pujian dari paduan suara jemaat GPIB Pancoran Rahmat Occam Immanuel akan menjadi pujian kita bagi Tuhan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, come the branch of Jesse draw, the quarry from the lion's claw, from the great caverns of the grave. From nether hell thy people say, rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. O come to day, spring bright, pour on our souls thy healing light. Dispel the long night's lingering gloom, and pierce the shadows of the dawn. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. O come thou Lord of David's seed, the royal door fling wide and free. Safeguard for us the heavenward road, and bar the way to depths above. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. O come, Adonai, who is thy glorious majesty? From that high mountain cloud without, harvest thy folk the elder law. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Marilah saudara sekalian, mari menghampiri Tuhan dengan mengaku dosa dan kejahatan kita di hadapan-Nya. Allah Maha Baik, hidup kami ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Engkaulah penolong kami saat menjalani kehidupan di dunia ini. Namun, saat kami takut, gagal, dan tidak bisa berdiri tegak, kami tidak menghampiri Engkau ya Tuhan. Karena itu, kami kurang berbahagia.
Inilah pengakuan dosa kami. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa Kau hadir. Denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Ini kami Bapa, kami beribadah dan mendengar firman-Mu, senang membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Namun, yang kami lakukan adalah memperkaya diri sendiri, juga cenderung mementingkan kebutuhan diri. Karena itu, kami kurang berbahagia. Inilah pengakuan dosa kami. Sungguh kami kasihi, selama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Perlindungan dan campur tangan Tuhan selalu ada dan tepat waktunya. Namun kami bersikap angkuh dan mengandalkan diri, tidak peduli dengan lingkungan, apalagi berbagi yang baik untuk menguatkan sesama. Karena itu kami kurang berbahagia. Inilah pengakuan dosa kami. Betapa lama kesumat merusak hati nurani. Demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam jatuh. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Paduan suara virtual Gita Evata akan kidungkan pujian Be Strong. Jangan takut dan gentar.
Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita sesuai dengan sabda guna dharma. Maka bacaan kita pada saat pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau telah menghantar kami di hari ini memasuki akan penghayatan Minggu Advent ketiga. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan kami mau belajar berkaca dari kitab Nabi Yesaya. Berkenalah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika hamba-Mu membacakan Alkitab dan juga nantinya Sang pelayan firman akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maka apa yang terucap, sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, pakailah waktu ini untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbarik akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya,
yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca akan bagian perikop ini, maka saya teringat sebuah pujian yang ada di dalam PKJ 216 yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Lagu itu berbunyi demikian: berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lagu itu, syair dan musiknya digubah oleh George W. Cook dan diterjemahkan oleh Nia Muger pada tahun 1999. Lagu yang berjudul asli I Have the Joy, 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 Joy memiliki satu pesan penting menurut saya. Pesan penting itu adalah bahwa sukacita sejati itu tidak tergantung atau didasarkan pada situasi dan kondisi seseorang. Tidak juga tergantung kepada apa yang berhasil diperoleh atau dicapai oleh seseorang. Tetapi sukacita yang sejati itu ada pada kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Luar biasa ibu bapak saudara bahwa buat penyair pujian ini, dia mengimani bahwa sukacita sejati itu adalah karena Tuhan hadir dalam hidupnya. Sehingga dia katakan berlimpah sukacita. Artinya apa? Betul-betul kalau dikatakan berlimpah itu kan berarti dia dalam jumlah yang sangat besar, banyak, dan selalu ada mengalir. Dan itu semua bisa dia rasakan adalah karena dia sadar Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini juga bicara tentang sukacita. Bahkan sukacita abadi. Wow. Coba kalau kita lihat dalam bacaan kita di ayat 10 tadi yang menjadi nats pembimbing kita. Dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Wah, luar biasa, sukacita abadi. Artinya situasi apapun yang terjadi mereka tetap bersukacita.
Pertanyaannya sekarang buat kita adalah bagaimana memperoleh sukacita abadi sesuai dengan pemberitaan Yesaya dalam perikop pagi hari ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dibuka pada ayat pertama dan kedua. Begini, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Ya. Bacaan kita dibuka dengan sebuah gambaran perubahan alam yang sepertinya tidak ada kehidupan dari yang tanah yang padang gurun, padang kering, padang belantara. Itu gambaran-gambaran dari situasi alam yang betul-betul tidak enak. Ya, tidak ada orang yang suka tinggal pada tempat-tempat seperti itu. Tetapi dalam bacaan kita dikatakan bahwa padang gurun, padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Ini gambaran apa? Perubahan alam yang akan terjadi dalam kehidupan atau di dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Ya. Mengapa ada perubahan itu? Perhatikan kalimat selanjutnya, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi perubahan alam yang luar biasa itu akan tampak untuk memperlihatkan akan semaraknya Allah. Untuk memperlihatkan apa? Perbuatan Allah. Tindakan Allah dalam kehidupan umat yang juga berdampak kepada alam di mana mereka berada. Itu pertama. Pertanyaannya adalah bagi kita, apa konteksnya ketika Yesaya bicara seperti ini? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 35 ini masuk dalam kelompok pasal yang menyampaikan berita tentang perbuatan Allah dalam situasi yang sulit yang dialami oleh umat Allah. Ya, dari pasal 28 sampai pasal 35 itu silih berganti. Ada nubuatan penghukuman yang merupakan bentuk ganjaran Tuhan terhadap kesalahan umat. Tetapi kemudian ada pula berita pelepasan, keselamatan yang disampaikan oleh Nabi untuk menjadi pengharapan bagi umat Tuhan. Dan itu yang kita lihat dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Nah, kalau kita perhatikan kemudian di ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi ungkapan yang berisi dorongan semangat, membangkitkan semangat untuk mereka kembali kuat dan teguh. Dan untuk tetap punya pengharapan ini, merupakan satu nubuatan yang disampaikan setelah Tuhan Allah melalui Yesaya juga menyampaikan berita penghancuran umat Tuhan karena kesalahan mereka. Ini berarti Ibu Bapak Saudara bahwa kendati pun Tuhan mengizinkan mereka mengalami ganjaran karena kesalahan mereka, tapi mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan karena itu sang Nabi menyerukan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah lututmu, bangkitlah semangatmu, kalau mau pakai bahasa sekarang. Bangkitkanlah kembali semangatmu. Karena apa? Tuhan akan datang untuk menyelamatkan engkau. Jadi di sini kita melihat bagaimana
Allah mau hadir, Allah mau bertindak untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan umat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tindakan dari Allah yang hadir itu? Mari perhatikan di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana, pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Allah membebaskan umatnya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ketika Tuhan bertindak untuk menyelamatkan umatnya, maka semua bentuk penderitaan umat itu akan disingkirkan oleh Allah. Dia akan mengangkat semua penderitaan umatnya, bahkan dia akan membuat akan tempat mereka, situasi kehidupan mereka menjadi baik, menjadi menyenangkan, menjadi aman untuk ditinggali, untuk didiami. Tempat yang digambarkan sebagai padang belantara, padang gurun, tanah kersang akan menjadi tempat yang nyaman untuk didiami. Artinya apa? Allah memulihkan bukan hanya mengangkat penderitaan umat dalam bentuk fisik, tetapi juga Allah mempersiapkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka. Seluruh kehidupan mereka akan disertai oleh Allah. Bagaimana tidak dikatakan semarak karya Allah? Ketika Allah masuk dalam kehidupan umat, ketika Allah bertindak untuk menyelamatkan hidup umatnya, maka semua beban pergumulan, semua kesulitan yang ada, semua situasi yang tidak menyenangkan akan diubah menjadi situasi yang mendatangkan sukacita. Apakah hanya sampai di situ? Tidak, ternyata. Mari perhatikan di ayat yang ke-8 sampai 10. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi ganti dari nubuatan tentang penghukuman dengan membuang mereka ke tanah asing, menjadikan mereka sepertinya tercabut dari kasih karunia Allah. Maka dalam bacaan di ayat 8 dan 9 terlihat bahwa ada satu perjalanan kudus yang dikatakan jalan kudus, di mana di situ orang-orang akan pulang dengan nyaman dalam penyertaan Tuhan Allah, dan mereka akan bersorak-sorai masuk ke Yerusalem, ke Sion dengan sorak-sorai dan sukacita abadi meliputi kehidupan mereka. Kenapa bisa demikian? Karena mereka dituntun oleh Allah sendiri. Maksudnya yang dikatakan jalan kudus. Jadi mereka itu berjalan dalam tuntunan Allah, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan perjalanan itu adalah perjalanan bersama dengan Allah, di mana mereka akan masuk menikmati kehidupan baru yang sudah Allah persiapkan untuk mereka, menggantikan setiap pergumulan yang mereka hadapi karena dosa mereka. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apa relevansi firman Tuhan ini
makna pemberitaan Yesaya 35 bagi minggu penghayatan minggu Advent ketiga ya, yang bertemakan sukacita. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, Allah itu adalah Allah yang bertindak. Dia bukan hanya berfirman, ya, dia bukan hanya menyatakan firman-Nya melalui Alkitab yang kita baca, tetapi dia juga adalah Allah yang bertindak untuk menyelamatkan anak-anaknya dari semua beban pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan salah satu wujud karya terbesar kehadiran Allah yang bertindak untuk menyelamatkan itu adalah melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan itu disimbolkan dengan hari ini kita menyalakan lilin berwarna merah muda, simbol sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Allah datang dalam dunia menjadi manusia untuk berkarya di tengah manusia. Ini berita sukacita bagi kita. Nah, kaitannya dengan masa kita sekarang, pandemi COVID-19. Apakah tetap kita bisa merasakan sukacita? Yes, tetap. Kenapa? Karena mau pandemi COVID-19 ataupun tidak terjadi pandemi Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan anak-anaknya. Masa Advent 3 ini mengingatkan saudara dan saya bahwa seperti halnya Allah sudah hadir bagi bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, ya, menghadirkan damai dan sukacita untuk mereka, melepaskan mereka dari belenggu penderitaan, baik itu dari Mesir, apakah itu pembuangan di Babel seperti yang menjadi latar belakang nubuatan di pasal 35, atau juga dengan kehadiran Yesus dalam dunia. Semua itu adalah contoh-contoh nyata kehadiran Allah dalam hidup manusia. So, dalam situasi sekarang ini, apapun pergumulan hidup saudara dan saya, percayalah Allah itu hadir. Dan Allah itu mau bertindak untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Nah, dalam kesadaran akan kehadiran Allah itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar dari perenungan kita tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena kalau nggak semangat ya lewat bablas. Tidak ada tenaga kekuatan untuk berhadapan dengan pergumulan. Boro-boro mau menghadapi pergumulan. Mungkin mikirnya kapan Ike mati? Kapan Ike mati? Ya kan? Karena udah pusing. Ya kan? Tapi ada juga orang yang kagak mau mati-mati. Boro-boro mau mati, tua pun kagak mau. Jadi pakai macam-macam susuk supaya kelihatan muda. Anyway ya, karena dia semangat menjalani hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengingatkan karena Allah adalah Allah yang bertindak. Maka kuatkan dan teguhkan hatimu serta semangat dalam menjalani hidup. Itu pertama. Kedua, perikop bacaan kita mengajarkan kepada kita bahwa dasar sukacita umat adalah karya Allah dalam hidup umatnya. Jadi, kalau kita mau merasakan sukacita abadi, pandanglah pada Allah dan karyanya bagi kita. Nah, saya lagi suka nyanyi. Nah, ini mengingatkan saya kepada Kidung Jemaat 439. Ayo, apa itu? Ya, bila topan keras melanda hidupmu. Nah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu indah itu mengatakan bahwa ketika kehidupan itu memperhadapkan kita pada pergumulan, penderitaan, beban yang tidak kunjung selesai, yang harus dilakukan adalah hitunglah berkat Tuhan dan bersyukurlah.
Kenapa? Ibu bapak saudara, itu aja. Kita bangun pada pagi hari itu udah berkat Tuhan. Kita bernafas, diberi kesehatan, kekuatan untuk berkarya, itu berkat Tuhan. Belum lagi dengan segala kesempatan kerja, kuliah, studi, dan segala macam, itu berkat Tuhan. Kita bisa makan, ya, itu berkat Tuhan. Kita bisa kumpul dengan keluarga, itu berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan, fokus pada karya Tuhan dalam hidup kita. Ketimbang kita fokus pada pergumulan hidup yang kita hadapi. Di situ saudara dan saya bisa merasakan sukacita abadi. Terakhir, jalanilah kehidupan kita dalam tuntunan Tuhan. Jalani hidup dalam ketaatan, kesetiaan pada Tuhan, hidup kudus. Dan dengan demikian, saudara dan saya akan selalu bisa merasakan penyertaannya. Dan sukacita itu akan terasa melimpah bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan kidungkan pujian Gita Bakti 243, diawali oleh pemandu lagu. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan mengharap hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan doaku tenteram. Kasih setia Tuhan sambung kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali memberikan kepada kami kesegaran. Karena di dalamnya kami berkaca dari penyampaian Yesaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak, dan karya-Mu itulah yang membuat umat tetap memiliki pengharapan, dan mereka akan memiliki sukacita abadi karena pekerjaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, kehidupan kami memang tidak lebih mudah hari demi hari. Pandemi COVID-19 memperhadapkan kepada kami beragam tantangan yang harus kami hadapi, bahkan terus kami gumuli sampai sekarang. Belum lagi dengan beragam dampak dari pandemi itu dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, dalam kehidupan keluarga kami. Harus kami akui, ada banyak hal yang harus dibijaki ketika kami berhadapan dalam situasi ini Bapa. Tapi firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, Engkau adalah Allah yang bertindak, dan bahwa Engkau adalah Allah yang mau terus turut campur tangan dalam kehidupan umat-Mu, memberikan kelegaan, kelepasan, keselamatan bagi kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Meteraikan firman-Mu itu bagi kami Tuhan, dan tolong kami untuk tetap berpengharapan padamu, sehingga kami boleh merasakan sukacita itu di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menguasai kami setiap hari. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam sakit. Kami berdoa bagi Bapak Victor Tumanseri, Bapak Simbolon, Ibu Maynir Naibaho, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Benyamin Suma, Bapak Fredrik Sahertian, juga Ibu Yuliana Pitupulu, dan juga Ibu Bapak Saudara kami lainnya yang dalam kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak, lawatlah mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bekerjalah melalui setiap perawatan, pengobatan, pendampingan dari keluarga, dari mereka yang mengasihi Ibu Bapa kekasih kami ini. Biarlah Tuhan anggota keluarga mereka, suami, istri, anak mereka pun, mantu, cucu akan dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh mereka boleh merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Bapak tolong buka jalan. Kalaupun Tuhan izinkan mereka bergumul dalam pergumulan tantangan hidup mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tolong mereka untuk melihat kehadiran Bapa dalam hidup mereka melalui beragam situasi hidup sulit yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami, pergumulan yang kami hadapi sebagai jemaat, untuk mengupayakan agar kami bisa beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Jalan ini panjang Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Tuhan akan tolong kami, buka jalan bagi kami, baik terkait dengan penjualan pasturi maupun terkait dengan penggalangan dana dalam bentuk proposal. Biarlah kami serahkan semua pada Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami berdoa untuk panitia, tim kerja 9060 maupun majelis jemaat dan seluruh jemaat. Berikan kepada semua kami kesehatian Tuhan, sehingga sungguh kami boleh mengemban, memikul akan tanggung jawab ini bersama. Dan kami tetap bersukacita karena kami sadar Tuhan hadir dan berkarya bersama dengan kami. Bapa, dalam doa ini pun kami mau berdoa, serahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih karena proses pilkada telah selesai.
Masih ada proses lainnya Tuhan terkait dengan pilkada ini, biarlah Tuhan tolong agar semua berjalan baik, dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengalami akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan pemimpin kami yang terpilih di Depok ini. Dan kiranya Bapa, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Ketika kami juga berdoa saat ini, kami pertaruhkan hidup bangsa kami padamu. Pemerintah kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, berikan kepada mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat yang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memimpin bangsa kami. Dan kami yakin kami akan selalu ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kehidupan kami seminggu ke depan dalam gumul juang kami akan kami jalani dalam sukacita, karena kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Pada akhirnya Bapa, semua yang sudah melayani bersama di pagi hari ini, baik rekan-rekan diakan penatua, pelayan liturgi maupun Kak Jimmy sebagai anggota GIP yang terlibat dalam ibadah, maupun juga Kak Christine, Ibu Joy, dan juga Bung Andrew sebagai pemain musik, sebagai pemandu pujian, dan juga sebagai petugas multimedia. Bila berkati semua jadi lelah mereka Tuhan, dan kiranya nama-Mu ditinggikan senantiasa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat Efesus pasal 5 ayat 2 yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huae yang telah melayani pada hari Minggu pagi ini. Serta Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat Pelkat lainnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 13 Desember 2020 waktu pukul 19.00 WIB, pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Saudara Jimmy Simatupang dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah tutup tahun pelayanan 2020. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam rangka mensyukuri penyertaan Tuhan dalam seluruh kegiatan pelayanan di tahun 2020, maka akan dilaksanakan ibadah tutup tahun pelayanan 2020 pada hari Rabu 16 Desember 2020, waktu pukul 19.00. Pelayan firman Pendeta Maggie C.L. Huae, pelayan liturgi Penatua Henry Ririhena. Ibadah akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link dan password akan dibagikan melalui WA Grup Presbiter, sektor pelayanan, maupun unit misioner. Berkenaan dengan ibadah ini, maka bagi seluruh Pelkat agar dapat mempersiapkan video pujian yang akan diputar dalam ibadah ini. 3. Ibadah IMPA, IMPT. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa ibadah Minggu Pelayanan Anak dan ibadah Minggu Persekutuan Taruna tetap akan berlangsung seperti biasa di sepanjang bulan Desember ini, kendati kegiatan ibadah keluarga maupun 4 Pelkat lainnya tidak berlangsung. Kegiatan ibadah keluarga dan 4 Pelkat akan kembali berlangsung pada bulan Januari 2021 yang akan diawali dengan ibadah buka tahun pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Januari 2021. Demikian penyampaian kami. Bidang 2, Pelayanan dan Kesaksian, Pelkes. Pemberian bantuan diakonia dan bandik. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat dan juga secara khusus keluarga penerima bantuan diakonia dan bantuan pendidikan bahwa pemberian bantuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Bidang 5, Pembangunan Ekonomi Gereja, PEG, Janji Iman. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka penggalangan dana untuk pengumpulan dana pengurusan izin prinsip, renovasi, dan berbagai kebutuhan gedung lainnya, maka kami menyampaikan bahwa program Janji Iman akan tetap dilaksanakan di tahun program ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi, kami sampaikan bahwa kartu Janji Iman sudah dibagikan. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk turut berpartisipasi, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat atau ke Bendahara Panitia Bapak Rinaldo. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya, kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta minggu ini.
Warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca dari website GPIB Pancoran Rahmat Depok. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari jalani akan kehidupan kita di sepanjang minggu Advent ketiga ini. Tetaplah bersukacita karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.